Sejujurnya, aku nggak pernah benar-benar percaya sama cerita-cerita horor yang beredar di desa-desa pesisir. Biasanya cuma buat menakut-nakuti anak kecil, biar nggak main jauh-jauh atau nggak pulang terlalu malam. Tapi semua itu berubah. Sejak aku datang ke desa kecil di pesisir pantai selatan itu, desa yang bagi sebagian orang itu mungkin terlihat biasa saja, tapi menyimpan sesuatu yang nggak biasa sama sekali. Hari itu angin sedang kencang-kencangnya. Ombak juga lagi tinggi, gelombangnya kelihatan sampai dari jauh, memecah ke batu karang. Orang-orang bilang, kalau angin timur lagi kuat, pantai selatan itu jadi lebih berisik dari biasanya. Seakan-akan laut sedang marah. Tapi bukan itu yang paling bikin aku nggak nyaman. Sejak pertama kali menginjakan kaki di sana, ada sesuatu di udara, sesuatu yang bikin aku ngerasa kayak ada yang salah dari tempat itu. Meskipun aku nggak tahu apa, baru beberapa jam di desa. Aku sudah dengar kabar tentang hilangnya seorang nelayan muda beberapa bulan lalu. Nama anak itu Wira. Umurnya baru 22 tahun, katanya. Masih muda, rajin, dan gak pernah punya masalah sama siapapun. Tapi waktu aku dengar kronologi kejadiannya, aku langsung ngerasa ada sesuatu yang janggal. Menurut warga, malam sebelum dia hilang, Wira sempat teriak-teriak di pinggir pantai. Dia bilang dia melihat seseorang berdiri sendirian dekat bibir ombak. Sosok perempuan. Aku langsung mikir itu cuma halusinasi, atau mungkin seseorang yang dia kenal. Tapi warga bilang, Wira bukan tipe orang yang gampang takut atau suka halu begitu. Dan waktu dia teriak-teriak itu, katanya suaranya sampai bikin beberapa orang keluar rumah karena penasaran. Tapi yang paling bikin merinding adalah ucapan terakhir Wira sebelum dia menghilang. Katanya, suara Wira waktu itu panik banget. Dia teriak sambil menunjuk-nunjuk ke arah pantai. Perempuan itu matanya hitam. Hitam banget, kayak arang. Waktu aku dengar itu, aku ngerasa merinding, tapi masih mencoba mikir logis. Mungkin dia cuman kebayang atau efek capek melaut. Tapi warga bilang, Wira habis pulang sore, nggak terlihat capek sama sekali. Dan malamnya, dia cuma mau ngecek jaring yang ditinggal. Itu pun dia pergi sebentar saja, tapi nggak pernah balik lagi. Yang bikin makin aneh, perahu Wira ditemukan mengambang nggak jauh dari pantai. Mesinnya masih hidup, lampunya juga masih menyala. Tapi Wira kosong nggak ada. Seakan-akan dia hilang begitu saja. Tanpa suara, tanpa jejak. Bukan kecelakaan kapal, bukan tenggelam. Karena kalau tenggelam, biasanya ada tanda-tandanya. Tapi ini benar-benar bersih. Kayak ditelan bumi. Aku tanya ke salah satu bapak di sana. Namanya Pak Darto. Dia orang yang sudah lama banget tinggal di desa itu. Rambutnya sudah putih semua, dan sorot matanya seperti orang yang tahu banyak hal tapi memilih untuk diam. Waktu aku tanya tentang Wira, dia cuma jawab singkat. Anak itu lihat sesuatu yang nggak seharusnya dia lihat. Aku tentu penasaran dong. Aku tanya lagi, sesuatu apa Pak? Maksudnya perempuan itu, Pak Darto, cuma menghela napas dalam. Dan waktu dia jawab, suaranya pelan kayak takut kalau ada yang dengar. Itu bukan perempuan biasa, katanya. Itu sesuatu yang kami semua sudah sepakat untuk tidak pernah disebutkan di dekat pantai. Aku bengong. Maksudnya gimana? Nggak boleh disebutkan. Kenapa? Dia nggak jawab langsung. Dia malah lihat ke arah laut yang waktu itu lagi gelap karena mendung. Lalu dia bilang, kalau ada yang melihat mata sehitam itu, larinya harus cepat. Jangan pernah menatap lebih lama dari 1 detik. Aku langsung ngerasa bulu kuduku berdiri, tapi aku masih coba positive thinking. Mungkin ini cuma kepercayaan lokal yang dibesar-besarkan. Sampai akhirnya seorang ibu setengah baya datang mendekat dan ikut nimbrung di obrolan kami. Warga memanggilnya Bularas. Dia dikenal sebagai orang yang paling banyak tahu tentang sejarah desa itu. Ibu itu ngelihat aku dengan tatapan serius. Lalu dia bilang, anak muda, kalau kamu memang mau tahu, kamu harus siap dengar semuanya. Tapi jangan pernah coba nyebut namanya di dekat pantai. 1 kali, sebut dia dengar. 2 kali, sebut dia datang, dik. Aku kira ibu itu bercanda, tapi ekspresinya benar-benar serius.
bahkan terlalu serius untuk ukuran cerita horor biasa. Bularas akhirnya cerita tentang legenda yang sudah ada sejak dulu. Jauh sebelum desa itu ramai, dulu mereka pernah punya cerita tentang seorang perempuan yang hilang dalam kecelakaan kapal puluhan tahun lalu. Kapal itu karam karena badai besar. Banyak korban ditemukan, tapi satu perempuan muda hilang, gak pernah ditemukan jasadnya. Bahkan jejaknya pun gak ada. Namanya sengaja dihapus dari cerita, dari catatan, bahkan dari doa saat upacara kematian. Dan sejak itu mulai muncul cerita tentang sosok perempuan yang menampakkan diri di pantai saat angin sedang kencang. Orang-orang bilang perempuan itu suka berdiri memunggungi laut. Kadang rambutnya menutupi seluruh wajahnya. Kadang pakaiannya masih basah seperti habis tenggelam. Tapi yang paling mengerikan matanya. Bularas bilang perempuan itu punya mata hitam legam. Bukan mata manusia, tapi lubang gelap yang seperti membakar apapun yang melihatnya. Warga menyebutnya mata arang. Mata yang katanya bisa menarik orang ke dunia lain. Dunia yang gak bisa ditembus manusia biasa. Waktu Bularas cerita itu, aku ngelihat beberapa warga yang kebetulan lewat langsung. Menghindar seakan-akan mereka gak mau dengar pembicaraan itu. Ada satu anak kecil yang bahkan ditarik ibunya karena mereka takut aku bakal lanjut nanya lebih jauh. Tapi aku memang sudah terlanjur penasaran. Aku tanya Bularas, kalau legendanya sudah ada dari dulu, kenapa warga tetap tinggal di sini? Kenapa nggak ada yang laporan atau minta bantuan? Bularas cuma senyum kecil. Tapi senyumnya bukan senyum lega, lebih kayak senyum orang yang sudah pasrah. Karena dia tidak mengganggu semua orang, katanya. Dia hanya memilih. Aku merasakan hawa dingin merayap di tengkukku. Kata memilih itu seolah punya bobot sendiri. Seolah sosok itu benar-benar punya keinginan, punya preferensi, punya tujuan tertentu. Dan yang bikin makin ngeri, nggak ada yang tahu siapa targetnya berikutnya. Bularas lanjut cerita kalau hilangnya Wira bukan pertama kalinya. Sudah ada beberapa orang sebelum itu yang hilang dengan cara yang sama. Ada yang hilang saat jalan pulang malam-malam. Ada yang hilang waktu sedang memperbaiki jaring di pinggir pantai. Ada yang hilang setelah mengaku mendengar suara seseorang memanggil dia dari kejauhan. Semuanya punya satu kesamaan. Mereka melihat perempuan itu atau setidaknya mendengar suaranya. Tapi yang paling bikin aku merinding adalah kisah seorang anak kecil yang pernah ditemukan sendirian di pantai, menangis tanpa suara, mata terbelalak, tapi nggak bisa bicara selama 3 hari. Waktu akhirnya bisa bicara, dia cuma bilang satu kalimat sebelum akhirnya diam lagi. Matanya gelap banget. Setelah cerita itu, Bularas memperingatkan aku dengan serius. Dia bilang kalau aku benar-benar mau berkeliling di desa itu, aku harus ingat satu hal. Jangan pernah memanggil nama siapapun di dekat pantai pada malam hari. Karena katanya kalau ada suara lain yang membalas panggilanku, itu bukan manusia. Waktu aku mendengar itu, aku ngerasa jantungku berdegup lebih kencang. Aku merasa kabar tentang Wira bukan sekadar kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih tua dari sekadar legenda desa. Malam harinya, waktu aku berjalan sendirian menuju tempat penginapan kecil dekat tebing batu, aku ngerasa angin malam itu beda, lebih dingin, lebih menusuk, seakan-akan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kegelapan laut. Di kejauhan, aku bisa dengar suara ombak menghantam karang, tapi rasanya kayak ada suara lain yang ikut menumpang di antara hembusan angin. Suara lembut, suara perempuan, bukan jelas, tapi terasa. Kayak seseorang sedang memanggil nama yang gak pernah aku dengar sebelumnya. Aku berhenti, berjalan. Aku pasang telinga, tapi suara itu hilang begitu saja. Hanya menyisakan desiran angin yang entah kenapa tiba-tiba terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Dan malam itu, aku sadar, cerita warga tentang perempuan bermata arang itu mungkin bukan sekadar legenda, bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Ada sesuatu di pantai itu, sesuatu yang benar-benar ada, dan aku baru saja menyentuh permukaannya.